Baik, para mahasiswa, Mas dan Mbak, kita akan teruskan lagi mengenai penjelasan dalam perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Dalam hal ini kita akan menjelaskan definisi dari klasifikasi penelitian. Ya, ini mungkin dilihat dari deduktif dan induktifnya ya, bukan dilihat dari jenisnya mungkin. Deduktif dan induktif. Ya, klasifikasi riset, ya, basic dan applied riset menurut tujuannya. Ya, ini, ya, basic riset merupakan pengembangan dari pengetahuan, ya, adding to the body of knowledge. Applied riset merupakan solusi dari masalah pada lapangan, menyelesaikan, solving an immediate problem. Lalu juga berdasarkan kualitatif dan kuantitatif riset, yaitu berdasarkan orientasinya. Kualitatif riset lebih fokus pada pengumpulan data verbal serta memiliki proses induktif. Kuantitatif riset fokus pada pengumpulan data, pengukuran dan angka serta memiliki proses deduktif. Definisi dari deduktif dan induktif. Pemilikan logis yang deduktif adalah penalaran dari umum ke tertentu, kesimpulan mengikuti dari premis-premis secara logis menyiratkan kesimpulan. Ya, logika berpikir induktif. Prinsip penalaran sampai pada kesimpulan tentang semua anggota kelas, ya, dari pemeriksaan hanya beberapa anggota kelas. Ya. Paham nggak nih, Mas? Jadi pemikiran logis yang deduktif, ya, dari umum ke khusus. Ya, kalau induktif, ya, dari khusus ke umum. Kira-kira begitu mungkin bedanya, ya. Nah, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum dan menyimpulkannya pengetahuan baru yang bersifat khusus. Ya, alur penalaran deduktif, ya. Yang pertama teori, hipotesis, observasi dan konfirmasi. Nah, ini biasanya memang deduktif adalah, ya, di penelitian kita sebagian besar malah deduktif. Logika deduktif adalah penalaran deduktif berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum dan menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Ya, bersifat silogisme adalah argumen yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan. Hubungan antara premis-premis dengan kesimpulan merupakan hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ya, intinya terletak pada tepat tidaknya hubungan antara premis dengan kesimpulan. Ya, jadi bersifat a priori. Premis-premis tidak memerlukan pengamatan indrawi atau empiris. Contoh, logika deduktif. Semua manusia berakal budi, Cecep adalah manusia. Ya, kalau kita pakai logika deduktif, kesimpulannya Cecep berakal budi. Ya, Cecep berakal budi. Ya, ciri-ciri logika deduktif yaitu ada beberapa, yaitu ada namanya analitis. Kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisa proporsi-proporsi atau premis-premis yang sudah ada. Yang analitis. Yang tautologis. Kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. A priori. Kesimpulan ditarik tanpa pengamatan indrawi atau observasi empiris. Ya, argumen deduktif selalu dapat dinilai valid atau tidak valid. Nah, ini, ya. Contoh deduktif lagi, ya. Premis. Jarak Jakarta Surabaya kurang dari 750 km atau antara 750 dan 1.500 km. Atau lebih besar dari 1.500 km. Ya, jarak Jakarta Surabaya tidak lebih dari 750 km. Jarak Surabaya tidak lebih besar dari 1.500. Ya, kesimpulannya maka jarak Surabaya antara 750 km sampai 1.500 km. Maksudnya ngerti ya, gampang lah nih, Mas, ya. Tadi deduktif, sekarang induktif. Ya.
Pengenalan induktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus sejenis bersifat khusus, individual, dan konkret. Logika induktif berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Pengetahuan baru tersebut bersifat umum. Dari prinsipnya, alur penalaran induktif dimulai dari hal yang spesifik khusus ke arah yang lebih umum. Ya, ini kebalikannya. Alur penalaran induktif adalah ada observasi, pola, hipotesis, dan tentatif teori. Ya, teori baru ya. Fitur penalaran induktif. Ada bukti, ada premis, ada kesimpulan, ada argumen. Ya, ini contohnya yang tadi ya, deduktif. Kalau deduktif dari khusus ke umum, dari umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum. Ya. Argumen induktif terdiri dari premis dan kesimpulan. Premis dapat ditemukan melalui observasi, pengumpulan data, analisis. Nah, struktur argumennya seperti ini. Premis pertama, premis kedua, and premis, ada kesimpulan. Sama. Contoh aja langsung mungkin ya, argumen induktif. Argumen induktif yang baik mungkin memiliki kesimpulan yang salah meskipun semua premis benar. Apa artinya? Nah, berikan contoh. Coba kita lihat contohnya. Ilmu pengetahuan menggunakan penalaran induktif setiap saat. Penalaran dari sampel, penalaran dari contoh, sampel berbeda dengan contoh. Contoh premis, apel 1 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Apel 2 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Apel 3 keras. Kesimpulannya jadi semua apel keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Ya, karena ini benar atau salah? Ternyata salah nih. Bisa jadi kesimpulan ini salah karena sampel yang diambil tidak representatif. Ya. Maksudnya tidak representatif, contohnya di sini ya. Karena mungkin datanya kurang atau datanya memang datanya yang cuman yang dari satu sumber ya dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat ya lebih detailnya ya. Ya, memang katanya ini bahaya menggunakan logika induktif, terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku umum. Nah, itu dia. Sementara jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai. Ya, premis yang digunakan kurang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Ya, nah ini dia nih juga. Tadi premisnya, tadi apelnya dipilih berdasarkan pilih kasih atau yang memang seperti ini. Dipilih berdasarkan pilih kasih sehingga tidak ada randomnya kurang. Lalu juga ngambilnya ya karena nggak punya fasilitas ke luar negeri, ngambilnya apel yang dekat-dekat aja. Karena instrumennya nggak ada gitu ya. Instrumen yang digunakan dapat diragukan validitas dan reliabilitasnya. Ya jadi kan kalau tadi kan dari khusus, dari umum ke khusus. Nah ini yang agak berat ini dari khusus nih. Padahal penelitian kan dari khusus-khusus kita generalisasi, induktif. Tapi tadi tolong ya, beberapa halnya agak susah-susah gampang. Ya seperti itu kurang lebih. Baik, kurang lebih seperti itu. Mas dan Mbak, kita akan teruskan lagi dengan menunggu beberapa saat. Terima kasih.